gak harus gede-gede seperti M Block. Tapi Cilik kita dhisik. bikin versi light-nya ngono lho. Nah iki kok tujuannya apa? Nglumpukno arek-arek Surabaya channel kreatif ku ngumpul. Genare aku ben mate-mate yang belani masuk kon. Lah iya. Mesone ngene mbek jancuk kon iki. Ora apa-apa ta? Ada apa lho? Lah iya. Jancuk Biasa lho lah. Apa biyen iku juga lima anak gen dulinan skak ngono ya, Pak? Oh iya, ini ada cerita unik sih sebenarnya. Ya. Jadi skak itu singkatan ya, Oh. mulai masuk ke sesi-sesi yang mulai tentang perasaan nih gitu. Rata duduk ngono. Bukan Pak, ini tentang perasaan cinta, Pak. Oh Jadi, iya. pada waktu itu tuh saya pacaran, Pak. Oh, ini gitu titik balik saya itu. Loh he, ono Cak Ji. Get no wis. Ketemu maneh ngene Jagongan Surabaya. Jagongan karo cacake arek Surabaya. Dino iki seneng rek ketemu arek milenial sing inovatif, kreatif. Waduh. Lah arek-arek nom-noman, arek-arek Surabaya pasti kenal lah. Sopo iku? Iki lho. Aku rek sapa maneh, wah. Suwun lho iki Cak Ji sudah diajak ke sini iki seneng aku rek soalnya Cak Ji ini adalah sosok sing juga nge-push kreatif kan ya. Wah iki aku cocok iki wandok iki nang kene. Iya, Bro. Ya, Bayu. nggih. Tentunya anak-anak Surabaya sangat ngefan. Mas Yo iki arek Kerang Alam rek. Arek Malang, tapi Fanny di Surabaya wah jutaan pokoknya wis tahu temen lho. Wah, makane aku seneng. Iya. Duwe arek-arek milenial koyo ngene iki bener-bener luar biasa. Kreatif, inovatif, yang tentunya semua itu adalah bentuk daripada apa yang dikerjakan mempunyai dampak yang positif dan mempunyai manfaat. Cerita lo ya apa Berbayu? Nah itu Pak. Jadi sebelumnya ini kan tadi mampir ke Cak Ji ini karena ya kemarin itu alhamdulillah kita syuting ya. Kita berdua ini syuting loh nanti. Wah syuting apa? Wah. Awalnya dhewe dijak delok gak delok film, main film aja ya lho. Cak Ji teko kan, Cak Ji teko delok prosesi aman kan segala macam. Kemarin proses syutingnya film salah satu filmku wis. Aja disebut lah iya. Engko ae. Salah satu filmku Cak Ji teko terus tak ajak, Pak, jenengan kalau misalnya datang doang nggak geng, ya misalnya ikut juga gimana Pak? Cak Ji langsung gitu wes, langsung wes ada nanti. Saya itu ya. Meskipun generasi kolonial, ya, tapi lah delok filme, jenenge saat itu apa jenenge sing pertama kali kok? Yo wis ben. Yo wis ben. Yang ini jangan dulu. Ojo dhisik. Mulai 1 sampai 2 delok di YouTube. Waduh, apik makane. Aku sampai heran iki arek endi sih sakjane penasaran. Gak lidok. Waktu beberapa bulan yang lalu aku ketamuan waduh ndredeg kabeh rek. Ya iki pinter. Sampeyan iso Cak Ji. Iya. Jadi apa ya? Saya juga merasa senang karena dipertemukan dengan orang yang pas ya. Sosok dari seseorang di pemerintahan yang paham dengan kreatif itu saya suka, Pak. Jadi istilahnya gandoli apresiasi ke orang-orang yang penggiat inilah kreatif juga gitu. Ya, tentunya waktu awal ya memang ada perjuangan lah. Semua itu merintis mulai dari bawah. Tolong ceritakan Bro Bayu sampai saya sukses seperti ini. Ini sebagai contoh anak-anak milenial itu jangan dianggap remeh. Justru mereka itu harus kita support, harus kita dukung dan harus kita beri suatu kesempatan dan tempat yang seluas-luasnya. Coba. Oke, kalau misalnya dari dulu ya Cak Ji ya, orang-orang mungkin kenal aku tuh dari YouTube ya. Oh, dari YouTube. Di YouTube. awal itu prosesku untuk memvalidasi karyaku tuh dari YouTube. Nah, YouTubeku akhirnya semakin besar, ya itu sebenarnya sudah bisa dibilang valid ya. Akhirnya ke depan aku pengen berkarya yang lebih besar lagi. Apa? Ya nyoba film. Karena sebelumnya juga ditawarin film saya masih ragu. Loh saya loh Pak, cuman bikin video 10 menit, 15 menit maksimal kok tiba-tiba di ujuk-ujuk ditawari film kan masih takut. Tapi berkembang. Ya sudah lah misalnya kita nolak ya nggak akan maju-maju, nyoba aja kan nggak salah gitu kan. Nah saya keluar dengan ide yang Yowis Ben itu. Yowis Ben. Nah Yowis Ben itu saya datang ke Jakarta itu sebenarnya ya
masih apa ya Pak ya, ditolak-tolak itu sering karena anu ya diremeno. iya, karo Jakarta diremeno lah iya. Berbahasa daerah full kan Pak. Nah. Itu waduh. Apa ya istilahnya underdog ya? Underdog yang diremehkan dulu tiba-tiba jadi kuda hitam. Nah, kuda terbang kok. Lo terbang loh kan iya bukan iya. Jadi tapi sebelum saya dengar-dengar dulu saya melihat di channel ya JTV. Pernah ya di JTV ya? Iya, saya juga pernah di JTV Pak. Jadi waktu itu kan YouTube saya mulai rame dan saya ditawari sama JTV buat punya acara di JTV. Oh, langsung tak terima. Ayo wes, get no wes lah. Acara apa itu waktu itu? Acaranya judulnya Bayoskak juga. Bayoskak on TV. Bayoskak di TV karena sebenarnya kan Bayoskak di YouTube, Bayoskak di TV. Nah itu, wah itu benar-benar menguras apa ya? Menguras kreativitas juga karena setiap minggu saya dituntut untuk membuat kreativitas. Iya, tiga episode. 3 episode saya tulis, terus syutingnya itu di Surabaya. Jadi dulu itu 2013-14 iya, ingat saya. Setiap Surabaya malah guru malah tole. Iya, lewat waduh lek kadung macet apa jenenge ngene Lapindo. Waduh wis sepurane aku sing teko Lapindo wis disusul lah. Dikon parkir disusul numpak sepeda motor. Wah, iku sik eling-eling. Tapi ya itu akhirnya punya track record bagus lah di JTV. Itu juga membuat sensasional juga. Nah saya juga merasakan gini Pak, dulu tuh yang nonton YouTube saya ya, itu masa-masa saya mungkin sekolah, kuliah. Oh masih sekolah udah main YouTube ya? Iya, dulu main YouTube itu dari 2010. Jadi, waktu masih SMK? Sekolah. Iya, saya SMK 4 Malang itu animasi Pak jurusan. Oh jurusan animasi. Animasi kan ya sih. Foto karo konrek. Oh iya. Ada sing animasi dah. Animal. Manajemen. Pemakan buaya. Waduh. Animasi itu di dalamnya itu masih ada videografi. Jadi masih cocok gitu loh Pak dengan apa yang saya kerjakan sekarang. Nah, terus ya di YouTube itu kan masa saya itu cuman anak-anak sekolah, anak-anak kuliah. Wong tua-tua mungkin yang di luar itu karo sopo arek YouTube iki opo sih ngono lah ya. Ketika saya dikasih kesempatan di TV, di JTV, laris JTV. Laris JTV masa itu. TV lokal ya, TV lokal. Karyaku dan channel bukan channel ya nyebutnya apa ya, slot acara aja slot acara. Acaranya itu unda-undi sama ratingnya itu bagus Pak. Unda-undi sama yang berita yang berbahasa Jawa Timuran itu. Jawa Timuran. Nah, itu unda-undi itu kan membanggakan sehingga ketika saya tampil di JTV masa saya tuh jadi berkembang betul. Sehingga kalau misalnya ke mana-mana itu orang-orang yang sudah mungkin kalangan boomer gitu tahu saya, bukannya milenial doang ya. Iya. Itu ya udah kolonial yang ngerti ya. Kolonial makanya aku juga ngerti. Aku juga ngerti kolonial. Nah, itu jadi enggak ada salahnya mencoba hal baru yaitu YouTube, TV, terus tak jajahi kabeh film akhirnya. Ya itu tadi kuda hitam di awal. Udah terbang Mas? Udah terbang. Udah hitam, iya wis masalah langsung mencolot ya. Ngalami saya Pak diginikan, saya datang, Pak ini ada karya naskah saya berbahasa daerah, judulnya ya wis ben gitu. Diwoco, diuncal kan ya tahu gak bakal laku ini. Oh ya wis. Ya wis kan akhirnya ada satu PH yang memberikan kesempatan, Star Vision ya. Saya nggak akan kasih kendor lah. Saya sudah dikasih kesempatan, saya akan membuktikan. Meskipun di awal kan ya, meskipun dikasih kesempatan sih soro Pak. Budgetnya gak langsung gede. Betul. Kayak sakmene kan iso gak ngerasa dengan budget sakmene. Ya kemana ya wes lah tak. Masalah dites iki. Dites Pak. Aku jongkir walik Pak itu budget kecil dikongkon syuting film wis krune sampai tipes-tipes. Tapi ya wes membuktikan kan akhirnya berhasil. Presiden nonton. Nah, itu jadi pukulan bagus lah bahwa termasuk aku ya penggemar ya wis ben. Wah, iya. Si matur Subanu. Pemain base iki sapa sih? Ya, iki arek Malang kalah arek Surabaya tapi gembare arek Surabaya lho. Itu bener itu. Nah, itu dia. Kalau misalnya saya itu anak Malang seperti yang dibilang sama Cak Ji, penggemar saya itu nomor 1 Pak. Ini saya nggak peres-peres deh. Oleh karena itu film saya nextnya saya kan di Surabaya. Arek milenial ro peres-peres. Aku yo ro peres-peres ro. Enggak solo-solo. Iki enggak solo-solo iki. Jadi saya itu kalau di YouTube itu kan ketahuan semua kan, Pak. Jadi statistiknya itu kan ketahuan. Saya nonton video itu paling akeh endi. Surabaya nomor 1, Malang itu nomor 3. Nomor 2 Semarang ya. Malang terus Tulungagung dan segala macamnya. Maksudnya Jawa Timur, Jawa Tengah lah ya. Iya. Yang nomor 1 Surabaya. Dan saya tuh tipikalnya kalau misalnya ada sensi-sensian sepak bola, aku iki tipikal arek sing gak ero bal-balan. Lek kanca-kancaku kadang moro-moro ngumpul, Juventus wingi lho 1-0 aku mbur, saya moro wis minggir, kan ngomong opo sih aku gak ero. Nah kayak gitu tipikalnya. Makanya dari segi sepak bola saya nggak ngikuti. Maksudnya
Ya dari segi itulah saya pengen menggambarkan juga ke anak-anak muda, janganlah kita terpecah-pecah gara-gara itu. Mbak-mbak ya di 10 November perang mati bareng. Betul. Kok Malang budal, kok Surabaya budal, kok Pasuruan budal, store nyawa rek ade. Cuma satu kata, pengen merdeka. Iya. Kok saiki awake dhewe kepecah-pecah, lha iku lak getun ta mau mbak-mbak awake dhewe. Ya misu ade kon genar aku ben mate-mate belani masuk kon. Lah iya. Mesone ngene mbek jancuk kon iki. Ora apa-apa ta? Ada apa-apa lho. Lah iya. Jancuk iki biasa lho. Surabaya biasa. Iya, Pak. Ya gitu. Tadi kalau Cak Ji. Iya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi dulu saya lihat biografinya, jadi dari jejak digitalnya. Iya. Itu ada 5 anak. Yang dari 5 anak kan itu. Yang grupnya yang bantuin, yang bantuin sekak. Apa biyen iku juga 5 anak gen dulinan sekak ngono ya, Pak? Oh iya, ada cerita unik sih sebenarnya. Jadi sekak itu singkatan ya, Oh iya, apa? Singkatan sekumpulan arek kesel. Sekumpulan arek kesel. Arek sing capek karena bikin animasi kan saya tadi kan bikin animasi kan. Itu kesel rek. Jadi lucu lho sekumpulan arek kesel. Makane kon geseng aneh-aneh Cek. Lah iya gawe sing aneh-aneh lah kok dhewe. Kesel rek. Jadi bikin ini loh Cak Ji, animasi kan 1 detik 24 gambar. Betul. Itu kalau standarnya Disney ya. Karena luwih halus kan Disney kan. Betul. Kayak Mickey Mouse itu kan luwih halus kan. Lek anime standarnya Jepang 1 detik 12 gambar. Nah, yung gambar terus ngono nek kewesel kan mulai isuk nganti sore ngono kan ya. Kan SMK kan, enggak kayak SMA yang jam 12 iku wis mulai sok cangkruk kan ya. Lek aku ben nganti sore ku mulai kok yo. Rasane lesu yo. Ngono yo gak mulai. Sik cangkruk di sekolah, gak ada duwe yo gak iso tuku nang kafe, wis cangkruk di sekolah. Lah apa enak rek? Oh, ngene wis. Iku mau kan iku mau awake dhewe oleh pelajaran videografi ana sing jenenge close up, ana sing jenenge medium shot. Iku apa yo? Kenapa kok ana medium shot? Kenapa kok ana long shot? Kenapa kok ana close up? Oh, close up iku wis kadung pembicaraane iku mulai intuit ngono moro close up ngono. Oh, dicoba erek nyoba gawe video. Nyoba gawe video kan, Pak. Video cilik-cilikan. Iya, wis goblok-goblokan ngono lah wis. Nah, diawali dengan itu semua iseng ya. Terus jenenge apa iki? Jenenge apa? Skakae lah, sekumpulan arek kesel. Sekumpulan arek kesel. Kesel berkarya. Ya berkarya itu. Terus kok ndelalah ditonton karo sak kelasnya bareng nang kelas liyane ya kok. Terus-terusan gitu loh. Akhirnya nyebar. Iya, terus nah tapi seiring berjalannya skak ini anak-anaknya kok ya vakum, Pak. Jadi setelah lulus ke sekolah itu vakum, ono sing dadi tentara, bayangno. Iki animasi dadi tentara. Gambare mungkin seneng tentara, Pak. Itu kan cita-cita dadi tentara. Dadi tentara terus pokoknya pencar lah gitu ya. Pencar terus akhirnya vakum lah. Aku mikir, wah pengen nek vakum. Terus aku melihat tren di Amerika, Pak. Pada waktu itu 2010 itu di Amerika itu udah melihat YouTube itu sebagai lahan uang. Gitu loh. Kok di Indonesia kok dorong loh. Indonesia aku mungkin awakmu balik 2010 biyen awakmu ndelok YouTube itu ndelok penampakan pocong. Ya kan, ndelok primbon ngono kan pada waktu itu. Betul. Karena belum tahu kan. Aku juga ngerti YouTube ya. Iya, 2010, Pak. Lah apa YouTube era lah. Ada keuntungannya ternyata lah. Aku mikir, kok enggak video kayak model kok ngene iki apik rek. Kayak di Amerika itu ada Smosh yang sudah dari dulu itu konten kreator yang udah bikin video yang memang diniati gitu. Apa gak iso kok ngene kan gak ini gampang iki kan. Aku yang ngedit Premiere dan After Effects kan yo diajari ben SMK. Nyobalah. Payu dadakno ya kan dari ini, Pak. Kalau misalnya saya mulai masuk ke sesi-sesi yang mulai tentang perasaan nih gitu. Rotor duduk bukan tentang perasaan cinta, Pak. Oh iya. Pada waktu itu tuh saya pacaran, Pak. Ini titik balik saya itu. Pacaran akhirnya dia ambil sing liya istilahnya. Selingkuh. Sebenarnya kudu selingkuh sih soalnya durung di pacar liyan gurung dinyatakan. Tapi sering wis tak jake nonton. Iya. Jake nonton, jake mangan. Lah iya wis metu duwe akeh dadakno mlayu ambek pengiyane ya kan. Terus aku ya are meluapkan itu semua dalam bentuk video, tak juduli Valentine Jancuk ya. Soalnya momen-momennya di bulan Februari saya ingat waktu itu dan saya momen Februari yang harusnya Valentine kasih sayang kok aku dadakno kok ditinggal wong liya. Ya wis Valentine Jancuk dadakno itu titik balik saya, Pak. Model sing vlog ya, vlog ke kamera di zaman-zaman itu kan sih durung
kok saiki kan. Gorong. Ya kan si nyanyari lah kok momen iku di depan kamera ini namanya monolog ya. Rek, dadi dino iki aku katanya cerita. Ya cerita ngene lah. Dadekno payu, mau apa konsep itu payu. Sampai saiki kan ya. Saiki malah kabeh wong gawe vlog, tapi zaman itu kan jarang lah 2010, 2011, 2012. Nah, itu di awal titik balik saya itu ya patah hati saya itu tadi. Dadine titik balik jenenge ya toh Jancuk Cinta apa? Valentine Jancuk. Valentine Jancuk. Oh, tak kira Cak Ji arepe ngomong sing film sing nek gorong sih. Ya. Makanya arek SMK, arek Surabaya sing jurusan animasi ya. Ojo minder. Yang penting cobaan lah kabeh ku dicoba. Ojo wedi. Bener jarine Cak Ji. Soale lek iso dikondo ya aku ben duit lho gak duwe. Kamera lho gak duwe. Aku ini pakai ini Cak Ji, pakai kamera HP. Oh, pakai HP lah. HP sing jadul pisan. HP jadul mana? Berangkat sih ae. Nah, saiki aku ndek kene karo Cak Ji. Ya berkat iku mau rek, berkat proses iku wae mungkin ujuk-ujuk diundang Cak Ji nang kene ya. Makane begitu Bro Bayu datang ke sini, ini menginisiasi arek-arek nom-noman generasi milenial, generasi zilenial. Ojo wedi lulus SMK sampai koyo Bro Bayu iki luar biasa. Makanya ojo minder lah lulus SMK iku. Potensi ojo minder. Mungkin coba lah. Mungkin mindernya gara-gara kanca-kanca sing SMA sik iso kuliah. SMK iso kuliah. Aku kuliah juga kan dan kuliah aku ini Cak Ji ono sing lucu iki. Aku kuliah gak mlebu, gak masuk iku 3 bulan. Delalah ditelepon karo rektore. Ya baru-baru inilah 2 tahun yang lalu. Bayu, kamu bisa ke kampus gini kayaknya ada yang diperhitungkan. Oh ya wis kok iki dalam hatiku ya kayak aku di DO ya wis lah. Terus karena aku gak masuk 3 tahun. Iya, 3 tahun. Nang kantor rektor lah kok pembantu rektor ono kok jajarane. Bayu, kamu kali meluluskan ya? Lulus. Karena film Ya Wis Ben itu membanggakan nama. Karena ada proses kelulusan kampus itu yang menggunakan sistem karya. Karena karya kamu ini ketika dievaluasi ini sudah cukup untuk sebagai kelulusan kamu layak untuk disertasinya nggak usah pakai cukup loh, film ini luwih teko nilainya 110 membuktikan segala macam itu kan. Terus wah ya udah Pak, terima kasih akhirnya lulus ya, alhamdulillah lah dikai dalan karo pangeran wis lakoni ae wis ngono. Sing penting Pak dudu pangeran Diponegoro lho. Oh dudu. Wis dalo pangeran lah. Wis sadurunge sik break sik ya, engko lanjut nek. Oke. Mantap. Ya wis. Jagongan nek karo Bro Bayu. Terima kasih saya sama Bro Bayu ini untuk menginisiasi arek-arek Surabaya, khususnya tadi sudah disebutkan sing lulusan SMK ojo minder, berkaryalah, dicoba terus seperti kayak Bro Bayu ini sudah sukses luar biasa. Alhamdulillah. Dengan adanya Ya Wis Ben, dengan adanya Ya Wis Ben 1, 2, 3 sik durung tayang. Engko dilungkasi pandemi masalah eta. Ono meneh sing lagi mengangkat ya to kota Surabaya. Ada destinasi Surabaya, kota lama Surabaya, tempat-tempat ya to restoran makanan Surabaya wis diakomodir. Apa iki, Mas? Judulnya Loro Ati. Iki kono Cak Jine. Sudah. Itu kok judul Loro Ati ya? Atine loro ta iki, Mas? Waktu menciptakan kreasi itu ya apa sih? Ya, saya tuh pengennya itu kalau misalnya menciptakan sebuah karya ya Cak Ji ya. Saya tuh pengen yang sangat relate dengan masyarakat. Yang masyarakat itu ketika ngelihat itu mencernanya tuh gak kangelan. Lah misalnya konco-konco sing liyane dengan caranya dia sendiri, dengan dia punya formula ya, dengan guyonanin dhek. Lah gawe guyonanmu dhewe. Wong ngerti gak guyonanmu ngono lho. Lah aku pengen ya misalnya bikin ya sing relate kayak kemarin Ya Wis Ben. Ya Wis Ben itu kalau misalnya artine kan ya wis lah apa ya? Ya wis, sudahlah. Nah, dalam hidup itu kan kita, ini filosofinya jeru. Dalam hidup itu awake dhewe kan selalu ono masalah, pastilah. Ya. Gak duwe duit, pasti. Gak duwe duit, ya wis ben sesuk golek duit. Saiki gak duwe nyambut gawe angel, ya wis ben sesuk golek nyambut gawe. Gak duwe pacar, ya wis ben sesuk golek pacar. Ngono. Mesti hidup itu selalu move on gitu loh. Ya wis ben itu adalah act for move on. Iki maneh
loro ati saya. Ya apa? Loro ati lah. Ati dia mau loro pada saat Valentine apa tuh diceritakan? Kalau bukan korelasi ke situ. Ya. Ini loro hati ini karena ya berbekal pada pengennya relate dengan masyarakat ya. Karena semua orang di dunia ini pasti pernah yang namanya hatinya itu sakit. Bukan cuman karena percintaan, Mbak. Karena kehidupan sehari-hari, karena orang tua yang mungkin pengennya apa beda dengan kita, itu kan kita juga sakit hati. Nah, oleh karena itu dengan mengambil judul Loro Ati ini saya harap relate dan masyarakat itu juga melihatnya dan mencernanya nanti filmnya nggak berat gitu loh. Itu. Jadi loro ati itu kan ya di pekerjaan bisa loro ati. Iya. Gak naik pangkat, iya, dipindah tugas itu loro ati. Ngenes gitu ya. Putus karo pacare loro ati. Wong tuane karepe apa loro ati. Diseneni wong tuane loro ati. Akeh maknae rek. Maknae banyak. Jadi tentunya film Loro Ati itu yang perlu diketahui syutingnya full di Surabaya. Lah, ya opo kon? Iki penggemar sing 1 juta luwih akeh kok nonton lho rek. Ojo mudah-mudahan ae pandemi terjun bebas ke bawah. Terjun bebas ke bawah entek bismillah ya Allah. Kesel, Pak. Lah, kesel. Wis tahun 7 bulan iki. Remek awake dhewe nyang terus iki. Lah ya bar dulinan podcast ini. Boleh dulinan podcast. Opo iya ta. Nah, tapi jadi manfaatnya bagus. Manfaatnya banyak. Seperti tadi sebelum podcast ini juga saya ngobrol di bawah sama Cak Ji. Itu saya sebenarnya datang ke sini itu pengen mengucapkan terima kasih juga karena dari segi syuting kemarin itu disupport total sama Cak Ji. Surabaya itu full karena saya itu mikirnya gini teman-teman. Yowis Ben kan sudah mengangkat kota kelahiran saya Malang ya. Aku Ben duwe cita-cita lah misalnya aku duwe karya sing gede aku pengen ngangkat kota kelahiranku. Wis kedaden dan alhamdulillah apik. Nah saiki aku kepengin berkarya sing luwih gede. Jawa Timur ya. Jawa Timur. Surabaya ibu kota Jawa Timur itu Surabaya. Nah, iki kudu berbicara tentang Jawa Timur gak akan terlepas dari Surabaya nih. Nah, oleh karena itu dengan semangat sing aku kondo iku mau wis gak tetek bengek mbokne ancuk sing apa terpecah-pecah ya. Tato tali wondo. Iya ta. Cancuk tali wondo. Wis kadung wis dicemplungi pisan ya opo. Wis kadung kadung kecemplung ya kayak jari Cak Jis dicemplungi sisan wis berkarya sing luwih gede ngono lho gak mikir terpecah-pecahnya tadi ya mengingat semangat perjuangan 10 November sing Mbak dhewe sing memperjuangkan kemerdekaan Mbak dhewe memperjuangkan kemerdekaan dia kudu memperjuangkan apa oleh aku nek kene dari segi kreatif aku bergerak di kreatif ngono jadi semangat itu yang tak bawa Cak Ji ya tentunya memang perjuangan demi perjuangan ini sudah dilakukan sama Bro Bayu karena sampai dekek proposal ditolak dibanting lho ya apa diguwak lho ya apa perjuangannya sampai sakmono Malang ngene Jakarta numpak sepur rek di sini iya gak numpak sepur gak punya uang jadi duwe lah ya tuku tiket sepur biyen kan ya saiki ya mungkin alhamdulillah dengan diberi rezeki yang banyak ya ya lumayan lah iso tuku tiket pesawat lek biyen ndelok tiket pesawat 800.000 waduh betiting larangi rek iya betiting soal numpak sepur 150 iku sik kadang sik njaluk wong tuwa kan Bu tambah ono mbok 50.000 mbok gawe aku ndek kono rong dino nginepe ndek apa hotel sing elek-elekan wis ngono kan ya itu tadi ke PH tak goleki oh PH iki alamatnya ndek kene tak parani Pak takon sik nang sampai kudanan bareng jare iya aku ya sampai kudanan bareng kudanan iku iya tapi ya itu sebenarnya dibuat untuk apa ya melebih-lebihkan ya tapi kayak kudanan ngiyup pilek iso lagi nah itu Pak itu perjuangan lah dulu saya sampai saiki alhamdulillah sok ngangkat Jawa Timur iki aku juga bangga lah ya istilahnya kita sekarang dilirik oleh seluruh nasional karena kita bisa membuktikan. Aku ngomongin kita rek, kudu aku tok. Iya. Kita semua kita itu semua. Kita, aku ambil awakmu iki, aku ngomongin kita kan. Karena ya Jawa Timur iki rek dilirik sama nasional kok dadakno ndelalah iso ya. Ono arek iki kok kene Jawa Timur iki nggawe film
Payu. Tembus 1 juta. Tembus 1 juta lho. Padahal budgetnya iku titik. Saiki ping no ae. Iya. Kok tiket kok saiki. Saiki piro? Paling mulai iku 15.000. 15.000. Ping 1 juta. Ping 1 juta wis piro sanis. Wis hitungan dhewe nggih kalkulator. Hitungan dhewe nggih kalkulator. Budgetnya gak sampai sakmono budgetnya mungkin wis sakmene. Iki jenenge milenial sing kreatif, Bro. Lho. Dadi percobaan ya toh. Demi percobaan ya. Akhirnya menjadi suatu kenyataan. Bener, ini yang tentunya Bro Bayu, tentunya untuk Surabaya ini kan ibu kota provinsi. Ya. Talenta anak-anak seperti itu banyak sebenarnya. Wong Surabaya akeh. Ya. Cuma ditemokno iku lho ya apa aja angel-angel. Ya apa ide ya apa kira-kira? Wah, ini cocok ini pertanyaannya Cak Ji. Ya apa? Iki arek nom-nome wae iki. Iya Cak Ji. Jadi seperti yang tadi sempat ngobrol di bawah, saya tuh sebenarnya punya unek-unek yang aku utarakan ke Cak Ji. Kan aku ndelok kan, Rek. Surabaya kunci ini, Rek. Dari segi kota terbesar ya. Surabaya kota terbesar kedua. Nomor 1 jane. Untuk daerah tingkat 2. Daerah tingkat 2. Jakarta itu tingkat 1, gak ono Jakarta, ya toh. Wali kota dipilih rakyat gak ono. Iku cuma di PL ditunjuk pembantu gubernur. Iya. Makanya Surabaya kota nomor 1, daerah tingkat 2. Iya, daerah tingkat 2. Lah iki aku cek terus. Nah, aku mikirnya biar Jakarta terus nomor loro ya Surabaya. Wis gak iso dipungkiri wis kebukti juga. Surabaya iki wis kuat lah dari segi metropolitannya juga kuat, tapi awake dhewe masih menerapkan unggal-unggal. Wong Jawa ngono lho ya kan ya. Nah, iku apik rek. Nah, iki lek iso ya dhewe dengan semangat iku mau Jawa ini kan ya lekat dengan gotong royong lah. Ya. Indonesia pada dasarnya gotong royong juga. Gotong royong dhewe arek nom-nome sing kreatif-kreatif jane kudu berkumpul. Nah, bedone saiki aku lihat ya ambil Jakarta ya. Lek di Jakarta itu tadi Cak Ji, kan saya juga udah bilang, apa tadi namanya sing di selatan itu M Block. M Block itu kan punya sesuatu yang akhirnya anak-anak Jakarta Selatan itu ngumpul di menjadi situ. Brand ya. Menjadi brand dan juga menjadi sebuah kawasan yang menjadikan wadah untuk kreatifnya Jakarta Selatan itu kumpul di situ, bukan Jakarta Selatan doang, mungkin semuanya Jakarta kumpul di situ untuk menyuarakan kreatifnya gitu, karena mereka sering bikin event yang menarik gitu kan ya, event-event kreatif gitu kan. Itu tenan ada makanan gitu, terus ada ruang gitu untuk berkarya gitu. Surabaya harusnya punya juga. Tadi aku sudah ngobrol sama Cak Ji banyak gitu ya. Nah, aku punya ide. Ya berangkat dari Yowis Band tadi sudah punya nama. Sudah punya nama dan mengharumkan Jawa Timur. Iki apa jadi misalnya gawe Yowis Band, aku iki cuma lemparan ide aja. Yowis Band apa kok Yowis Band Space apa Yowis Band apa sing jelas sih gak harus gede-gede seperti M Block. Tapi kita bikin versi light-nya ngono lho. Nah iki kok tujuannya apa? Nglumpukno arek-arek Surabaya channel kreatifnya ku ngumpul. Saiki akeh-akehne yo kafe-kafe yo arek-arek yo ngumpul tapi kan seneng tapi cuma ngombe-ngombe mulai saiki yo kudu kumpul yo ngombe yo mangan yo cangkruk tapi opo sing iso ditokno. Nah dengan wilayah kawasan itu tadi nanti ya kecil ngono ae mesti gak sing gede kok blok gede. Kecil lah. Nanti besarnya nanti. Ya, kita nanti. Gampang lah nanti sih. Kecil sih ae. Kecil sih. Iya toh. Lah tipe gak loro lah. Tipe gak loro. Oh, ngono lho. Gede. Ojo iya sih. Nah, iki cilik sih. Nah, aku mikirnya itu nanti ada podcast seperti ini di situ, ada panggung yang untuk kreatif juga. Sehingga jika ada podcast di situ, kita bisa misalnya aku kok iso teko ndek kono. Ora minggu iki tanggal iki ono Bayuskak teko. Oh yo, pasti kan narik. Kita ngobrol tentang apa iki? Ngobrol tentang IP, intellectual property, tak jelasno ndek kono. Oh ngene rek, dadi kamu lek misale ben mikir kreatif kudune saiki wis mikir gawe IP wis ngono. Minggu depan ada Cak Ji. Cak Ji masalah apa kon sembarang lho. Wis kon takono apa sembarang. Wis gak usah terlalu birokrasi, gak usah terlalu ruwet lah. Nah, iku sing pemikirane arek nom saiki kan lek ndelok pemerintahane was birokrasi ruwet, tapi dengan awakmu ndelok Cak Ji saiki kan wis gak ono jarak. Gak ono birokrasi sing ruwet lah masalah dhewe. Pokoke los wis. Getno wis. Cak Ji teko, tapi aku yo tolong yo nanti Cak Ji juga harus komit ketika itu nanti terjadi harus mau datang terus-terusan setiap minggu. Kok aku teko ambek Cak Ji misale dino siap. Minggu iki aku. Wis cocok ya minggu ngarep Cak Ji, minggu ngarep misale ngundang bintang tamu untuk kok Jakarta misale sapa sutradara terkenal misale
Fajar Nugros atau Joko Anwar ngono ya. Dino iki rek ono Joko Anwar, ono Cak Ji, ono Bayu Skak ngobrol tentang film iki rek teko kabeh. Tapi ada yang didiskusikan di situ. Sehingga iso takon. Bener, sehingga mereka pulang, mereka punya sesuatu. Dan mereka bisa menerapkannya. Punya impian akhirnya. Lah gak ngimpi kon. Lho kon lah gak duwe pertama gak duwe bayangan gak iso ngimpi. Paling enggak lah. Nah itu nanti tujuanku ini. Semoga nanti yang pertama kan aku mengetuk dari segi Cak Ji dulu selaku pemerintahan, dan Cak Ji tadi sudah antusiasnya bagus, aku sangatlah mengapresiasi sekali lah gitu. Nah nextnya adalah menjahit apa-apa saja yang dari Surabaya ini gitu loh. Seperti contoh kemarin saya bikin film Loro Ati sing Cak Ji juga ikut main di dalamnya. Aku mikir Cak Ji, jadi aku nggak film di Surabaya. Terus di film iku ono ceritane karakter utamane duwe toko pastry, duwe toko roti ngono ya. Lah daripada aku nggawe toko roti dhewe tak brand-brand dhewe. Sik roti di Surabaya iki sapa ya sing ono sing toko roti sing ke pride-nya Surabaya. Igor's Pastry. Igor Pastry. Kan iki usaha pure dari Surabaya. Kan? Aku juga kenal sama Pak Igo sing duwe iku, wis cocok kita ajak. Pak Igo mau, oh ya mau. Terus ada Pak Hermanto, duwe apa jenenge Fasa Hotel iku kan bintang 5 tapi wae awake dhewe-dhewe. Bintang 5 liyane kan akeh-akehne franchise arek. Franchise iki Prati Surabaya, Prati Indonesia maneh. Wah, tak jak gelem wonge. Terus ada lagi konsulat itu ya, namanya si Andri Tejo itu temanku, gelem deh. Itu ya Surabaya Pak, ya, kredit Surabaya gitu kan ya anak-anak itu. Terus ada lagi kafe-kafe yang pride-nya Surabaya juga. Nah kayak temannya satu yang kemarin itu yang rame, tapi ini beda. Ini namanya second hand. Iki pride Surabaya. Iku tak lebokno kabeh di filmnya. Ono rawon juga, ono iki juga. Sehingga lek wong ndelok film Loro Ati ku wong pasti sok mikir, oh Surabaya ya, lek nginep di Fasa, lek nongkrong bengi ndek kene, lek oleh di Igor's. Nah, itu kan api. Karena film adalah sebuah sarana yang paling enteng untuk menarik produk yang lain juga. Kok sing dilakono Korea, Pak. Kok sing dilakono Jepang. 30-40 tahun yang lalu restoran ndek kene ono restoran Jepang gak ono. Tapi sing pertama dilakoni Jepang apa? Doraemon. Betul. Mereka Doraemon itu mangane selalu ramen, dorayaki, diperkenalkan dengan kreatif dulu kan, Pak. Sehingga sekarang namanya ada. Restoran Jepang ini banyak. Kan. Tapi kan di awal itu kreatif. Nah, aku harap dengan Loro Ati ini mengangkat Surabaya itu yo langsung dengan konsep apa? Gotong royong. Semuanya harus terakomodir. Itu gotong royong wis. Nah, engko sing jareku iki mau sing kawasan iki mau sing wilayah cilik tapi pokoke engko ayo diwujudno. Ojo diterus engko diwujudno. Oh iya kudu diwujudno. Aku mensupport penuh apa gagasan. Iya, wis lah itu. Wis pokoke kita akan mensupport penuh. Pemerintah Kota Surabaya akan mensupport penuh. Iya. Mau tak kon keliling-keliling, nggone segala keliling-keliling ngono. Wis tak tawani nggon iki. Tapi ojo lali. Kene yo merup niki. Iya iki lho. UMKM iki kudu disupport juga. Ini apa produknya? Ber. Nah, minuman ber ya. Ber. Nah, ini UMKM. Kita juga mempromosikan. Bener. Supaya apa? Supaya UMKM juga hidup. Cocok. Itu loh. Seperti yang tadi saya bilang itu kan orang-orang itu kan bisnisnya juga bisnis daerah. Maksudnya itu ya mereka dari Surabaya. Kita support. Tidak lupa juga bisnis-bisnis yang kecil juga kita support. Makanya nanti di kawasan itu juga sing dodol iso dodol ndek kono juga ada ngangkat digilir gantian bener. Sepakat itu. Iki gurung ono lho rek yo. Ojo niru lho kon. Ojo dhisik. Kutolio iki. Gak iso. Dhewe yo kae sing kudu. Iki konsep kasare besare. Detaile turung kok. Engko diwujudno detaile iki tenang ae ta. Tunggu ae tanggal maine. Pokoke lek karo Bro Bayu Sekak beres-beres itu lah. Surabaya arek-arek sing kreatif, arek-arek mileniale akan hidup. Pasti hidup lah. Harapannya ya. Harapan kita seperti itu. Ojo dhewe rek sing guyu pun bener. Ojo dhewe. Sing guyu ayo. Dirumbin bareng, dipecano bareng, diwujudno bareng. Kalau semuanya itu gotong royong dan semuanya nanti hasilnya pasti maksimal. Bener, Pak. Pasti maksimal. Karena pada dasarnya ya teman-teman ya, kayak aku ngene kira, lek aku dhewean, aku ki micro influencer. Ya apa aku iso dadi mega influencer?
ya kudu gabung ambek sing liyane. Jakarta iku iso dadi mega influencer soalnya dhek gabung rek. Guyub dhek apa ya? Gara-gara ono kawasan M Block apa mereka punya sarana-sarana itu, mereka bisa menyuarakan kreativitasnya secara lantang sehingga apa yang terjadi? Mereka membuat istilahnya iso dadi trendsetter. Apa sing kedaden Dek? Jaksel ya, Jakarta Jaksel. Oh, kabeh seluruh Indonesia kadang ya mengikuti tren dari situ, porosnya di kono. Nah, kenapa kok Surabaya, Jawa Timur gak iso? Kudune iso. Kudu iso. Kalau ono sing barang gak iso. Ah iya, gak iso. Gawe koyo ngono. Ono Brobayu mesti iso. Kalau ono barang gak iso iku. Ya to. Wong iki barang iki iso didelok, ya to. Ya iso diwujudno. Nggone ya digolekno, kan ngono. Pasti iso, kalau ono barang gak iso lah. Lek gak iso kebacut. Gak iso kebacut. Tergantung awake dhewe, temenan apa gak. Lah awake dhewe teman pasti iso lah. Pasti iso ya. Itu sih teman-teman. Bro Bayu, tentunya pesan-pesan kanggo arek-arek milenial. Bukan cuma Surabaya, bukan cuma Jawa Timur, tapi se-Indonesia. Musim pandemi ini ya, Po? Ya. Jadi kalau musim pandemi seperti ini teman-teman ya pastinya semuanya terpuruk lah ya. Kayak saya kayak saya punya film itu 2 ya, Yowis Ben 3 sama Loro Ati sing syuting kali jenengan iki masih tertahan. Harus tetap semangat sih teman-teman, nggak boleh down karena dari segi apa ya kantong itu juga udah kering ya, tapi ya harus tetap ada teriakan-teriakan atau ide-ide kreatif kedepannya untuk kedepannya. Mungkin era pandemi ini bisa dibilang menjadi era belajar kita juga. Betul. Karena dengan seperti ini kita bisa bertahan dulu agar kita menyiapkan ide agar kita bisa meledak ke depan langsung ketika ini udah berhenti kita meledak. Jadi kita siapkan dulu peluru-pelurunya sekarang. Kayak aku saiki di tengah pandemi aku ya gak di omah tok jegideg rek. Aku saiki wis tak pikir aku langsung ini kepikiran ngene iku mau sing wilayah iku mau wilayah cilik iku mau langsung aku Surabaya. Cakji. Langsung aku nang kene nang Surabaya. Kan gak ono waktu untuk berdiam diri di rumah gak apa-apa. Aku dundang gawe iku mau mek 5 slide tapi sing gawe Cakji wis paham lah ngene karepe Bayu. Oke. Nah ngono lah rek. Pokoke ojo patah semangat. Iku ae lek kon patah semangat elek gawe awakmu juga, imunmu mudhun wis ojo sampai wis ojo patah semangat kudu semangatnya kudu on terus. Iku mau pesene kan. Pesene teko Bro Bayu, arek nom-noman, arek milenial disemangati koyo ngono. Nggih. Pumpung ya toh, saiki akeh sing di rumah. Mereka bisa utek-utek HP-mu utek-uteken. Laptopmu utek-uteken. Iso browsing kanan kiri, iso browsing ngisor dhuwur, akhirnya timbul suatu ide. Dan ide itu ayo diwujudno. Ojo sungkan-sungkan takon ngene. Cacake arek Surabaya ngene Cakji, gak usah sungkan-sungkan, gak ada birokrasi, sing penting digetno ae. Ayo rek jagongan karo Cakji, iso hahaha oleh inspirasi. Jolali rek minuman produk UMKM Surabaya. Seger ya.